indak salat na buat tiang boyelo ambo ndak ada menggaduh orang itu jangan percaya pak ke orang tu sadang Allah senyo kurang ajar boleh ke orang ya kecil Allah aqimis salah dirikan salatnya ndak mau dah bangun cek natinya elok Allah senyo lawan ya kan. Jadi bagi generasi-generasi muda yang belum mendengar atau yang belum membaca kisah Nabi menerima perintah salat itu, itulah garis besarnya yang saya katakan itu. Maka salat tidak boleh diwakilkan. Kan ada juga anak-anak muda, lah pergi Jumaat lah biasa lah dendang. Tak sempat dempai tu. Awakil saja dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Lamo, Jodesa Suran, jalannya rancak basimpang tigo. Terima kasih jamaah nalah menjawab salam. Ambo doakan masuk surga. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Wa qala aidan man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Iman Desa Sukaramai, yang kita hormati seluruh pegawai adat dan pegawai sarak, ninik mama, urek tunggang, pucuk dan boleh di nagari,
dahan rampak daun narimbun je pusako, putih labe buah nan masak makanan anak kemanakan, nan tinggi tampak nyuari nan dake jolong basuo, ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung, kapai tampai batanyo kapulang tampai babarito. Juga yang sangat kita muliakan, para alim ulama nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, duduknya baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata, aye janih tapian suci minuman anak di negari. Hormat kami kabundo kandung, limpapi rumah nan gadang Sumara Anjuang Paranginan, rumah gadang si jangkor gadiang salanja kudo balari, sakue kuaran tabang sapakie bodak menangi. Kaundang-undang ke Madinah ke Payuang Panji ke Sarugo, idui tampai banazar kok mati tampai baniai. Orang nan arif bijaksano pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundo batinggang, satitik santan dikuali masak kalio si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Sagantang bareh di tanah, puntung dielo disuruti, bakayu kalupak pisang, masaklah nasi juga lainnya. Kok tamakan diraso nasi, 3 tahun tainda lapa, kok tak cubo jo raso gulai, 5 musim taraso jo lamaknya. Inilah kebijakan bundo kanduang, bagaimana selera kita bisa selera itu enak kalau makan. Mudah-mudahan bundo kanduang ini panjang umurnya, sehat badannya, sakinah rumah tangganya, dan diberikan oleh Allah rezeki yang halal. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya lihat di spanduk itu judul kajian kita Isra Mi'raj. Sekarang semenjak maghrib tadi sudah tanggal 2 Sya'ban. Isra Mi'raj itu tanggal berapa? Tanggal 27 Rajab. Jadi Nabi namanan kita baca Isra Mi'rajnya malam kini. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 27 Rajab. Atau tanggal 2 Sya'ban ko Nabi nama. Ya kan? Bapak Ibu yang terhormat, ambo mempagarahan apa saja. Untuk membaca sejarah Nabi itu harus kita baca setiap hari, Pak. Bukan di tanggal-tanggal tertentu, bukan di bulan-bulan tertentu. Kenapa? Nabi itu uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi seluruh umat. Kalau kita larikan kepada seluruh alam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi sirah nabawiyah, sejarah Nabi, bukan di bulan Rabiul Awal saja, bukan di bulan Rajab saja. Setiap hari kita harus membaca. Sekarang di pustaka ada buku, bukan saja untuk kita. Kalau buku ini dimiliki, dibaca oleh putra-putri kita, insya Allah dia dapat meniru sifat-sifat Nabi.
Jadi bapak-bapak muda, ibu-ibu muda, jangan napi jo di balian anak. Lain terangnya Pak tu. Buku sejarah Nabi itu nangka di balian. Kenapa? Kalau generasi muda ini tertular dengan akhlak Nabi, itu ndak kado orang korupsi masuk nang ketiba Pak. Jadi membaca sejarah Nabi ini ndak ada dibeda-bedakan bulannya. Oh, hari besarnya boleh, tanggalnya ndak berubah. Maulid Nabi 12 Rabiul Awal, Isra Mi'raj 27 Rajab, nuzul Quran 7 Ramadan. Silakan. Tapi apakah 17 Ramadan itu saja kita akan membaca Quran? Tidak. Karena perintah membaca Quran itu di dalam ilmu bahasa Arab itu disebut fi'il amar. Iqra. Apa itu iqra? Akar katanya qara'a, yaqra'u, iqra. Bacalah. Jadi kalau orang suka membaca setiap hari, maka ilmunya akan semakin bertambah, wawasannya akan semakin luas. Itulah perbedaan orang banyak membaca daripada orang banyak mauta. Lain terang ada Pak tu. Ya kan? Jadi kita membaca sejarah Nabi Isra Mi'raj ko di bulan Sa'ban, ndak apa. Di hari raya nanti ndak apa. Ya kan? Karena semuanya itu pelajaran. Karena semuanya itu ilmu. Nabi itu ndak ada yang cacat sampai Allah memuji akhlaknya. Bacalah di dalam surat Al-Qalam, apa kata Allah kepada Nabi ayat 4 itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai budi pekerti yang agung. Siapa yang memuji akhlaknya? Allah Pak. Saya Pak kan Buya dipanggil orang. Ada orang manggil tuan guru, ada ustaz, ada kiai, anak kesukonya membawa. Tapi jangankan Allah yang akan memuji akhlak saya, de orang rumah saya tak terpuji dah Pak. Aduh senang salah awak dek bini awak ko. Apa Pak? Ya lah. Itulah induk-induk ko. Ya kan? Jadi akhlak Nabi dipuji oleh Allah. Namun demikian, walaupun kita tidak disamakan oleh Allah dengan Nabi, tetap kita tidak berputus asa. Ibarat pisau bapak-bapak, kalau kita asah jo iman nawak, kita pupuk takwa kita akan tiba juga di derajat yang diredai Allah. Walaupun tidak sama dengan Nabi. Jadi kalau sedikit kita singgung masalah mi'raj Nabi itu apa? Dari segi bahasa Pak, mi'raj itu jenjang. Jadi Nabi mi'raj itu naik jenjang ke atas langit. Yang dijadikan jenjang itu apa? Setelah beliau lepas di bumi, take off, naik jenjang yang pertama. Namanya langit yang pertama. Kemudian langit yang kedua, itulah anak jenjang yang kedua. Kemudian langit yang ketiga, itulah anak jenjang yang ketiga. Ada bahasa lainnya tangga. Iya kan? Kemudian akhirnya naik, tiba di tangga yang ketujuh yang disebut semuanya sab'an shidada. Ada lagi bahasa yang lain dalam Quran, sab'a samawat. Ya kan? Langit yang berlapis-lapis, lapisannya itu 7. Langit nambah lenggek-lenggeknya tutup 7. Ya kan?
Jadi bapak-bapak, Nabi itu menurut informasi Allah di dalam Al-Quran, malie malaikat Jibril jo tubuhnya nan asli tu 2 kali. Pertama kapan? Ketika Nabi menerima wahyu pertama. Apa kata Jibril kepada beliau? Itulah yang kita baca tadi. Iqra. Iya kan? Kemudian Nabi itu cemas, mukanya pucat, hari dingin, beliau lari pulang. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, lantas Nabi itu masuk ke kamarnya. Apa katanya kepada istrinya? Zammiluni ya Khadijah, tolong salimui iambo, hari dingin. Bu, ibu mau ndak meniru ibu Khadijah? Kalau ibu tiru masuk surga ibu. Iya kan? Jadi kalau suami pulang cemas, kedinginan, jangan ditanya, tolong selimuti saya. Selimui inyo sekali. Sadang inyo lalu tu menistirahat, abu inyo kopi ginseng enggak setengah. Ya kan? Sudah tu Pak. Kemudian setelah Nabi terbangun, baru Ibu Khadijah bertanya. Itu namanya baru liang bala pehara bakato sesudah makan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi ditanya oleh Ibu Khadijah setelah Nabi minum. Ya suamiku, kenapa engkau tadi ketakutan pulang di Gua Hira itu? Saya lihat mukamu pucat. Kenapa ya suamiku? Jawab Nabi, barusan sudah sekian lama saya berkhalawat di Gua Hira. Datang malaikat Jibril, maka saya dipeluknya erat-erat. Kalau memeluk dengan apa Pak? Dengan tangan. Berarti malaikat Jibril datang ke Gua Hira itu dengan tubuh yang kasar. Dipeluknya saya. Kalau mencium jo apa? Jo hidung itulah kerajo apa senambo kecil nama. Mamaluk jo tangan, mencium jo hidung. Bolehkah kita seperti itu? Boleh, tapi istri awak. Itu anak-anak cucu awak nang ketek-ketek, nyo beda tu Pak. Ciuman ka cucu, ciuman ka bini tu beda tu. Ya ndak? Anu yo. Iya, beda. Iya kan? Jadi keyakinan kita harus dimantapkan ketika Nabi menerima wahyu pertama, Jibril mendatangi Nabi dengan tubuh yang asli. Sudah itu yang kedua ketika Mi'raj ini. Itu ayatnya saya bacakan tadi. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh Muhammad melihat malaikat Jibril itu dengan tubuhnya yang asli yang kedua kalinya. Di mana? Inda sidratil muntaha, di langit yang ketujuh, di sidratul muntaha. Karena langit yang ketujuh itu tempatnya sangat luas, maka Nabi melihat Jibril dengan tubuh yang asli itu sangat besar. Ketika sayapnya dikembangkan oleh malaikat Jibril itu, tertutuplah cahaya matahari untuk menerangi bumi ini. Jadi informasi Al-Quran sepanjang pengetahuan saya Pak, Allah mengatakan Nabi itu melihat Jibril dengan tubuhnya yang asli, pertama di Gua Hira, yang kedua di langit yang ketujuh ketika Mi'raj. Kalau adonan lain bapak-bapak, wallahu alam. Nombor 1 itu
Jadi Nabi itu kan kerap kali bertemu dengan Jibril, menerima wahyu. Sebab turun wahyu itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Digenapkan 23 tahun. Jadi ada Jibril itu datang, bantu lonceng berbunyi, gemercing ke telinga Nabi. Sudah itu sudah masuk saja ayat ke dalam dadanya. Setelah itu bisa dibacakannya. Ya kan? Kalau bagi kita tidak bisa, Pak. Masuk saja ayat itu ke dalam dada, tidak bisa. Harus dibaca-baca. Baru melekat di otak, bisa lidah membaca. Jadi kalau kita tidak mau membaca-baca Al-Quran, ya kan? Tidak bisa kita menghitung, Pak. Sajak dari surah pertama sampai nan surah ke-100 sampai balik, saya rasa tidak semua orang bisa berikut mengatakan. Awak orang Islam apa? Kalau awak pamalih membaca, ya kan? Walaupun orang di Kementerian Agama, Pak, pinyo sibuk karajonya saya, ndaknya baca Al-Quran tu no. Surah Al-Qasas, surah nomor bara, surah Yusuf, surah nomor bara, ya kan? Itu yang bisa orang yang rajin membaca. Pak, ada Pak nan datang ko nan pernah bakwa. Manan banyak karate koa jo namo Al-Quran. Jawablah jangan niang saya. Apa yang diorang pekua tu, Pak? Kalau nan buruk tu mudah masuknya, Pak. Karate kuah tu banyak namanya tu. Ada orang pekua amal tu, apal tu. Anak karate itu tu di tangan sia jaleh dia. Iya kan? Ada nam buruk na laku orang pajudi koa ko, Pak. Babinya makan, udangnya buang. Iya kan? Iya kan? Indah sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Jadi ada 3 nikmat yang diterima Nabi di langit itu, Pak. Pertama, Pak, beliau mendapat alat komunikasi yang ampuh dengan Allah Rabbnya, yaitunya amalan salat. Yang kedua, dia diberi kesempatan lagi melihat Nabi dengan melihat Jibril dengan tubuh yang asli. Yang ketiga, beliau lihat ketika itu di samping Sidratil Muntaha ada sorga, Jannatul Ma'wa, sorga tempat tinggal. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kita yang datang ini yang lupa, sorga itu, Pak, letaknya di langit yang ke-7, di samping Sidratul Muntaha. Tinggi atau rendah? Tinggi. Ba'a caranya naik kate, anak kuncinya dicari. Rendah atau tinggi? Kalau anak kuncinya lah ada di tangan, kita masuk surga. Bu, ibu sudah ada enggak memegang anak kunci surga? Alah, jawablah jangan niang deh. Allah alun. Kalau alun berarti ibu tidak pernah salat. Ya kan? Pertanyaan saya ini jebakan, hati-hati, Pak. Jadi anak kunci surga itu salat. Iyo, Nabi mengecek, bukan nambo. As-salatu miftahul jannah. Ya kan? Salat itu anak kunci surga. Salat itu dijemput ke atas langit. Salat itu komunikasi kita dengan Allah. Salat itu tidak bisa diwakilkan.
Itu sebabnya besar dosa orang yang tidak salat. Bapak Ibu, malam kini kita berbondong-bondong datang ke Masjid Nurul Iman di Desa Sukaramai ini. Saya berkeyakinan jamaah yang datang ko lahacuk mendengar ceramah ambo dia pe. Yo. Nan pakai wifi di rumah bisa nyo sambungan tu ke TV. Di TV itu gadang foto orang nampak. Kira-kira apa bedanya saya datang sekarang secara langsung dan mendengar ceramah saya yang fotonya di YouTube? Apa bedanya? Kalau ada nanti yang ingin ibu tanyakan, semenjak sekarang siapkan pertanyaan, tapi tidak dengan dialog, ya kan? Boleh di karate anang keritanyuan. Pertanyaan seperti itu kalau ada yang rahasia dan pribadi, orang lain tak tahu sia nama membuat pertanyaan. Tapi kalau dialog nantarumi maleh awak menanyuan apa? Ya kan? Apa mau kasih ke babini cik le? Dia mau apa menanyuan sedang mengaji ko kamu beko sudah mengaji? Pasti tidak. Tapi kalau jangan kertas bisa. Ustaz nalah direkam di YouTube tu, lai bisa awak bertanya kayaknya. Ndak itu fotonya. Jadi karena sudah mendengar Ustaz ini mengaji di YouTube, kemudian nyotibo ke desa awak, mangko babondong-bondong lah jamaah datang. Ya Allah, barilah jamaah ko pahalu sebanyak langkah kakinya kamari, kalau itu yang berjalan. Kalau dia ke sini dengan motor, banyak beri dia pahala sebanyak putaran roda motor itu, ya Allah. Yang pergi dengan mobil, beri dia pahala sebanyak putaran roda mobil. Ini ibu-ibu dan bapak, tu doa mbok. Jadi kalau ada anak-anak kita, saudara kita yang belum salat, malam ini dia tidak datang, besok ibu bapak ingatkan kayaknya. Nah, sarugo tu tinggi letaknya di langit dan ketujuan. Jua dicapai dengan adanya setiap orang Islam memaci anak kunci sarugo. Anak kunci sarugo tu salat. Nah, kamu saya lihat selama ini tidak juga salat, dan umur kita ini tidak tahu. Bisa-bisa kita meninggal sesudah ngaji ini, bisa-bisa besok, dan bisa-bisa ustaz dan sedang mengaji kau meninggal. Ada kejadian? Ustaz Yahya Waloni, 48 umurnya, itu Pak Mudo bro. Belum selesai khutbah Jumat, sedang membaca doa. Tidak ditunggu dah Allah Pak, sedang berkhutbah Jumat, ajal sampai ia dimatian ya Allah. Apalah ya Pak, sedang pada minum, ya kan? Tidak akan tunggu dah Allah tu. Ini tidak akan ditunggu. Orang dalam salat saja tidak ditunggu kalau ajalnya sampai. Likulli ummatin ajalun, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setelah kita meninggal, ada lagi sebahagian kita orang Islam Pak, ketika mayat sudah dimandikan, sudah dikapani, sudah disalatkan, kan dipikul. Kalau kuburnya dari jauh dipikul aja. Itu ada pihak si pangkalan ahli waris meminta maaf. Kemudian ada pula perwakilan orang melayat memberikan kata sambutan. Apa katanya kepada jamaah yang datang melayat?
bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada beliau yang telah mendahului kita ini berkesalahan, kita maafkan beliau. Tapi kalau ada beliau yang telah meninggal ini berhutang pitih, ameh, perak, tidak bisa dimaafkan, ahli waris bersedia membayarnya. Itu kalau rancak kecil itu adonan salah je, mari kita antarkan almarhum ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Aku banyak salah awak pak. Kalau ke Serugo Pak Antan ya terakhir. Tempat terakhir itu dua. Kalau tidak surga, neraka. Jadi diubah itu lagi. Jangan ada yang menyebut kubur itu tempat peristirahatan terakhir. Itu hanya transit. Kalau dikatakan itu tempat peristirahatan terakhir, maka batallah iman kita percaya dengan hari kiamat. Jadi jangan sembarang mengecek. Kadang-kadang ustaz tu pak nak terkenal dia. Jadi ustaz ku harus beraja taruh lo pak. Tak boleh bangga doa awak lah ustaz, harus belajar terus. Ya kan? Kalau ustaz mengecekkan kubur itu sampai peristirahatan terakhir pak, itu fatal masalahnya. Jadi ustaz ini tidak percaya hari berhisab, tidak percaya naik timbangan, tidak percaya meniti sirat. Sekarang pertanyaannya lagi, kita rajin salat dan mengerjakan salat khusyuk, insya Allah sudah terpegang anak kunci surga di tangan kita. Kemudian kita diantarkan, dikuburkan. Sekarang pertanyaannya, menurut kita yang datang ini, mana lamo umur awak hidup di dunia ko, setelah awak di kuburan menunggu hari kiamat, mana lamo? Lamo di kubur pak. Tidak usah Nabi Adam lah, Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad umur beliau 63 dengan Hijriah, dengan Masehi hanya 61. Jarak beliau dengan kita 1500 tahun. Hidupnya hanya 63 tahun. 800 tahunnya dalam kubur. Lah 1400 tahun lebih pak. Itu nan kapa inok manuangan tungko jan bajudi jo. Tapi terangkan apa tu? Judi kerate kuah ialah basari orang gini. Ada judi nan sabanta bi pitih. Pitih di Tamrin City abi, pitih di Tanah Abang abi. Maka orang berjualan di sana sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak tidak ada lagi. Di mana uang ini berkumpul? Di judi online. Ya kan? Aku sadang bajudi itu badan mati bego. Itu mati sase. Disebut di dalam Islam su'ul khatimah. Inilah gunanya salat. Kalau orang itu benar-benar salat, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat yang sungguh-sungguh, seseorang yang salat sungguh-sungguh, itu nanti bisa meninggalkan pekerjaan yang keji dan yang mungkar. Orang yang tetap mengerjakan pekerjaan yang keji dan yang mungkar, dia salatnya ndak sungguh-sungguh. Nah itu dia. Pak, awak harus nyoba syukur mana pak. Jolongnya ketika Allah menyuruh Nabi menerima salat tu 50 waktu. Kalau ndak dikurang-kurangi dia Allah 50 waktu awak salat sehari. Pabilo ke bakarajo.
Orang Pariaman tak bisa buat salah laut tu dah. Orang Alaban tak bisa berparak naneh. Orang Kuantan Singingi tak bisa baladang sawit. Baru kadiresek, baru pangkul, pisau, ladiang dibawa ke kebun. Orang lazan boleh. Iya kan? Tapi karena cintanya Allah kepada nabinya, merembes kepada kita, maka salat itu hanya 5 waktu. Itu waktu-waktu tertentu, Pak. Kitabam mauquta. Jelas, Pak, berancak jaraknya tu. Ketika Bapak lama malam tidur, ya kan? Untuk salat subuh 2 rakaat. Baiklah mulai Pak Kerajo, dia awak indak Nabi tu, Pak. Awak ndak Abu Bakar, awak ndak Umar, awak ndak Utsman, lah badoso awak sudah salat subuh tu. Ya kan? Kemudian kita minta ampun lagi waktu zuhur. Salat itu kan minta ampun semuanya. Ketika kita sudah takbir, akan takbir astagfirullah, astagfirullah. Setelah takbir yang kita baca, minta ampun. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Itu kan kata-kata minta ampun. Kemudian di surat Al-Fatihah kita juga memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. 3 itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika duduk antara 2 sujud, kita minta ampun lagi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi orang tak salat, kapan dia baca itu? Ya. Kapan? Orang tidak salat, kapan dia baca itu? Kapan dia baca ihdinas siratal mustaqim? Tak ada. Kapan dia berselawat kepada Nabi? Orang yang salat barakali nyoba salawat ke Nabi sehari, tambah dengan salat sunat. Jadi dia sudah mengumpulkan poin-poin pahala. Artinya apa? Bahwa salat yang kita lakukan bukan untuk kesejahteraan Allah. Allah itu maha besar. Kita yang salat untuk kesejahteraan hati, tentram di dunia, nanti di akhirat masuk surga. Jadi saling mengingatkanlah kita, anak, kemanakan, istri, suami. Karena salat ini dijemput, Pak. Haji, zakat, puasa, syahadat, itu dibawa oleh Jibril ke bumi ini. Diajarkan di bumi ini kepada Nabi. Tapi ketika salat, Nabi yang menjemput ke atas. Dan Jibril pun tidak bisa di tempat Nabi menerima salat. Ambo sampai sikonya Muhammad, ambo tidak dapat izin dari Allah sampai kateh tu. Ana mau tampaknya mustawa, raf. Jadi ketika Nabi tiba di sana, dilihatnya alam semesta yang luas ini, maka Nabi bersimpuh. Apa kata Nabi ketika bersimpuh itu? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Dia puji Rabbnya, dia besarkan Rabbnya, dia sanjung Rabbnya. Ya kan? Itu tidak di bumi, Pak, di langit. Apa jawaban Allah ketika itu? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa tidak assalamualaikum? Apa-apa anak sekolah di pesantren mengaji nahwu saraf pasti tahu. Kenapa assalamualaikum kata Allah? Kenapa tidak assalamualaikum? Karena yang dituju Allah itu hanya Nabi sendiri.
Malah disambung di depan, assalamu alaika ayyuhan. Tidak ada untuk kita itu, Pak. Tidak ada untuk kita itu, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak kece orang Minang, Pak, itu ganggang sapadi namanya. Ganggang sapadi. Ada istilah celen yang paling baik dari itu. Baralenya sangin leje. Ambo sajak muda lah kamati lo gini lah. Tak tahu ambo bara ukuran dan sangin tu. Itu hebatnya orang Minang. Orang Minang ko Pak mencaliak luruh ndak luruhnya kalau nyo mengatam kayu ndak dua mato do Pak. Nampak luruhnya dia nyo. Kan itu hebatnya orang Minang. Sudah nyo katam kayu tu lai luruh ke tu ndak. Jadi bapak-bapak, ganggang sapadi itu tapi kia dek Nabi orang Islam di desa Sukaramai. Tapi kia dek Nabi orang Islam di Kampung Ambo di Baso. Tapi kia dek Nabi orang Islam di Amerika. Terpikir oleh Nabi seluruh umat Islam pasti ada di dunia ini. Maka Nabi menjawab bukan untuk dirinya sendiri, nyobao diri kita. Jawab Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Tabau nak awak? Tabau. Abara Nabi tu tu Pak. Ganggang sapadinya berfikir takana awak dia. Kenapa disia-siakan salat itu? Kapan orang Islam yang tidak salat membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Maka salat itu dialog setiap pribadi kita dengan Allah. Pak, apa lah balik haji? Piti apa doyo mendaftar balik apa pasang niat induk apa atau ibu awak nama layan awak dek leo banyak anak dulu nya ndak sakayu awak anaknya di sekolah pi payaji ndak bisa nya do ndak do piti. Sekarang bapak kaya sudah selesai haji, uang masih ada, didaftarkan lagi diniatan untuk induk awak namanya badal haji, ya kan? Ketika di tanggal 8 di hotel setelah kita berihram dibaca niat sebelum ke Arafah, labbaik Allahumma haja li ummi Samsinar, saya datang menemui engkau untuk berhaji untuk ibuku Samsinar. Boleh tak? Boleh, tapi kalau anaknya lah haji dulu. Tak boleh serangkait dua dah. Ya kan? Kini apa-apa baniat wirid tabligh akbar ke masjid awak. Ditanya tetangga kapai lo dekat rumah awak. Kiranya sakit awak mendadak. Infak terbaik lah disediakan, lah dimasukkan ke amplop. Ambo sakit anda jadi ambo pai do. Agian saya impak ambo ke pak pengurus ya. Boleh tak? Boleh. Apalah baik sakit-sakit nak talok puasa Ramadan besok lain. Pembayar fidyah pitih ndak ada. Anak awak kayu, anak tu membayar fidyah. Boleh tak? Boleh. Apa balik di kebun latih salat maghrib, kemudian bagolek dia teh kurisi. Apa kabar golek tu ke orang rumah. Oh dia gantian udah salat isya kaya. Dia boleh. Itu bedanya salat tu. Tu mengkogadang dosonya orang meninggal salat. Amalan yang tidak bisa diwakilkan. Langsung kita berdialog dengan Allah. Nabi Musa di mana menerima perintah salat di lembah tua Bukit Tursina. Apa kata Allah kepadanya?
innani anallah, sesungguhnya saya ini Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya, fa'budni, sembahlah saya, wa aqimis salah li zikri, dirikan salat untuk mengingat saya. Jadi orang yang tidak salat, dia melupakan Allah, tidak ingat kepada Allah. Coba bayangan Pak, segala fasilitas nan kita pakai di dunia ke siapa punya? Allah. Allah tu tidak disambah. Coba bayangkan, bara kurang ajarnya awak tu. Istilahnya kurang ajar. Pak, coba Pak ba istri, ndak apa agi-agi balanjo istri itu. Bara anak ganteng apa Pak, anyusi apa. Dia ndak ganteng angko nam perlu deh. Ya kan? Balanjo nafkah mak. Ya kan? Anyusi. Adojo orang ko ndak menyionyiwan istrinya dah. Tapi setelah pensiun gajinya ndak sekadang sehari le, alai nyusi aja di bininya. Gaji yang ndak sekadang sehari kalau kuayamang ndak betalu le pailang le lah. Ya kan? Itu perusi yang kurang ajar lah. Kutiko piti banyak, saya sayang ke lakinya. Kalau piti tidak ada le, lakinya nyusi. Tu jalan ke rumah renggayang, kau nak nampak kau senter aja. Itu tidak di Riau, do di Padang. Jadi orang tak salat kau Pak, dia akan kasar. Orang tak salat itu tidak akan menghargai orang lain. Nah, ada je lah istilah, indak salat na buat tiam boelo. Amon tak ada mengaduh orang. Itu jangan percaya Pak ke orang tu. Sadang Allah senyum kurang ajar boleh ke orang. Ya. Kecil Allah aqimis salah, dirikan salatnya tidak boleh. Bangun cik natinya elok, Allah senyum lawan. Ya kan? Jadi bagi generasi-generasi muda yang belum mendengar atau yang belum membaca kisah Nabi menerima perintah salat itu, itulah garis besarnya yang saya katakan itu. Maka salat tidak boleh diwakilkan. Kan ada juga anak-anak muda, lah pergi Jumaat lah, lebih salat dendang. Tak sempat dempai tu. Awakil saja. Itulah kajian kita malam ini. Ya Allah, masuklah jemaahku ke dalam surga ya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Quddus ya Salam, ya Mu'min ya Muhaimin, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah yang Maha Agung, pada malam ini di Masjid Nurul Iman, kami penduduk desa Sukaramai melaksanakan pertemuan silaturahim, membangun jembatan hati di antara kami, meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam mengulang-ulang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau engkau undang ya Allah menerima perintah salat. Kami bersyukur ya Allah, kalau tidak adalah perintah salat ini, bagaimana kami berkomunikasi dengan engkau ya Allah? Yang kami butuhkan setiap hari ini, tidak ada yang memberi selain dari engkau. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah pendirian kami dalam Islam ini. Bimbinglah kami dengan hidayah ya Allah, dan seluruh anak cucu kami, agar tidak ada yang menyia-nyiakan salat ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Kasihi beliau ya Allah sebagaimana beliau mengasihi kami di waktu kecil.
Jadikanlah anak-anak remaja kami, generasi penerus, remaja yang berhasil guna dan berdaya guna untuk agama, bangsa dan negara kami. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah wa syarrud dunya wa syarrul akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.